Masa depan Mads Hilgers hingga kini masih belum ada kepastian menyusul gagalnya rencana dia pindah ke Stade Brest pada pekan lalu. Lantas, bagaimana nasib Mads Hilgers di FC Twente? Mads Hilgers saat ini masih ikut latihan FC Twente setelah gagal pindah ke Stade Brest pekan lalu karena kurangnya waktu untuk tes medis. Tetapi keinginan Hilgers untuk hengkang tetap masih ada. Direktur Teknik FC Twente Jan Strewer mengaku pihaknya telah berupaya sepanjang musim panas untuk menjual pemain timnas Indonesia tersebut yang kontraknya di NCD akan berakhir di akhir musim ini. Strewer mengatakan pihaknya akan mendesak perpanjangan kontrak untuk mencegah Hilgers pergi dengan status bebas transfer. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan peringatan kepada anak asuhnya soal permainan kasar tim-tim Timur Tengah. Pada laga terkini, Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia menang atas Lebanon Senin malam WIB. Skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang tanpa gol. Laga tersebut diwarnai oleh permainan psikologis Lebanon yang tak ragu bermain kasar dan mengulur-ulur waktu. Hal ini membuat emosi para pemain timnas Indonesia tersulut. Salah satu momen yang paling diingat tentu saat Tom Haye mendorong pemain Lebanon yang dianggap telah mengulur-ulur waktu pada injuri tim babak kedua. Permainan psikologis yang disajikan Lebanon juga ditampilkan pesaing timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satunya Irak. Momen permainan kasar yang paling diingat publik Asia Tenggara tentu saat Irak menghadapi Thailand di final Kings Cup 2025. Saat unggul 1 gol, striker Irak, Mohamed Ali, menendang kaki kapten Thailand, Chanatip Songkrasin, pada injuri tim babak kedua. Patrick Kluivert memahami sepenuhnya gaya main tim-tim Timur Tengah tersebut. Karena itu, juru taktik asal Belanda tersebut meminta pemain timnas Indonesia untuk tetap berkepala dingin di lapangan. Emosi para pemain tidak boleh terpancing saat berjumpa tim-tim asal Timur Tengah. Kami harus tetap tenang, tetapi hal-hal seperti ini memang terjadi. Seperti yang saya katakan, kami harus belajar. Kami harus berhati-hati karena pertandingan berikutnya akan lebih sengit, kata Kluivert. Selain itu, Patrick Kluivert tetap senang bahwa timnya bisa belajar banyak sebelum bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia resmi mendapatkan suntikan tenaga baru yang luar biasa jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tijs Dallinga, penyerang tajam milik Bologna FC asal Belanda, telah dinaturalisasi dan kini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Tak hanya menambah kekuatan lini depan, Dallinga juga mencetak sejarah sebagai pemain termahal yang pernah membela Merah Putih. Langkah cepat ini diambil oleh Si sebagai respons atas cedera serius yang dialami oleh striker utama Indonesia, Ole Romein. Dalam kondisi darurat tersebut, nama Tijs Dallinga muncul ke permukaan sebagai solusi terbaik. Dallinga, yang memiliki nilai pasar fantastis sebesar 208,58 miliar, dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang Garuda. Pemain kelahiran Groningen, Belanda, pada 3 Agustus 2000 ini memiliki tinggi badan 190 meter dan bermain sebagai penyerang tengah. Dengan usia yang masih 25 tahun dan kontrak panjang di Bologna hingga Juni 2028, Dallinga membawa harapan besar. Ia akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ASEAN Cup 2024, dan turnamen besar lainnya. Daya dobraknya yang terbukti di Eropa diharapkan mampu menutupi kekosongan sementara akibat cedera Ole Romein. Jika semuanya berjalan mulus, Dallinga diprediksi akan melakoni debutnya bersama Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Jepang yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Kapten Timnas Indonesia Jai Zes merasa senang dengan hasil 2 pertandingan uji coba selama jeda internasional bulan ini, karena menjadi modal bagus untuk menghadapi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober melawan Arab Saudi dan Irak. Bek timnas senior itu mengungkapkan skuad Garuda mendapatkan pengalaman yang bagus sepanjang 1 pekan ini. Timnas senior mengalahkan China Taipei dengan skor telak 6-0 akhir pekan lalu dan bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon Senin malam WIB. Pada pertandingan terakhir, sempat terjadi insiden yang menyulut emosi pemain kedua tim. Tijs mengungkapkan hal seperti itu bisa terjadi di 2 pertandingan berikutnya. Saya pikir 2 pertandingan ini sangat bagus untuk kami, terutama laga terakhir ini. Malam ini adalah latihan yang sangat bagus bagi kami untuk bulan depan, kata Jai Zes.
Pizzes optimistis timnas senior akan mendapat hasil bagus di Arab Saudi, karena kedalaman tim makin solid dengan kehadiran pemain baru, seperti Mauro Zidilstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. Hal itu membuat Patrice Kluivert mempunyai banyak pilihan. Ole Romain mengirimkan pesan kepada pelatih timnas Indonesia, Patrice Kluivert. Kabar tersebut dibocorkan Ketua Umum SI Erick Thohir Romain menepi sejak cedera parah yang didapatnya di ajang Piala Presiden 2025. Absennya sangat dirasakan, meski timnas tetap mampu meraih kemenangan 6-0 atas Taiwan dan hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon. Namun, tekad Romain untuk comeback tampak nyata. Ketika ditanya soal kondisi terbaru Romain, Erick menegur bahwa informasi penting tidak bisa diungkap secara gegabah. Kendati belum bisa memastikan kondisi terkini, Erick mengungkapkan bahwa Romain telah mengirimkan pesan langsung kepada Kluivert. Tapi Ole ada kirim pesan singkat ke Patrice, dia ingin main. Cuman kan recovery-nya harus dijalani, ujarnya. Pesan dari Ole Romain kepada Kluivert menunjukkan niat luar biasanya untuk segera kembali ke lapangan dan memperkuat timnas Indonesia. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa keselamatan dan waktu pemulihan pemain harus menjadi prioritas utama, barulah langkah selanjutnya bisa direncanakan dengan matang. Nama Tijs Dallinga, striker asal Belanda, muncul sebagai kandidat kuat di naturalisasi timnas Indonesia. Kebutuhan penyerang berkualitas menjadi prioritas utama skuad Garuda, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Tijs Dallinga adalah penyerang tengah berusia 25 tahun dengan tinggi 190 cm yang lahir di Groningen, Belanda. Memulai karir sepak bola di Akademi FC Emmen sebelum pindah ke Groningen dan Excelsior. Masa puncaknya terjadi saat membela Excelsior pada 2021, mencetak 36 gol dari 43 pertandingan. Performa gemilang mengantarkan Dallinga ke klub Toulouse, Ligue 1 Perancis. Saat ini bermain untuk Bologna di Serie A, Dallinga dikenal sebagai penyerang modern yang memiliki karakteristik klasik seorang finisher yang klinis dengan penempatan posisi yang luar biasa. Dallinga memiliki kekuatan fisik mumpuni dan kecepatan tinggi, menjadikan dirinya penyerang gesit meskipun posturnya tinggi dan sangat cocok dengan skema permainan Patrice Kluivert, pelatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan dari laga Thailand melawan Irak beberapa hari lalu. Mengutip Siam Sport Thailand, pemain timnas Irak Muhammad Ali terancam terkena skorsing setelah melakukan pelanggaran brutal berujung kartu merah kepada Chanatip Songkrasin di final Piala Raja 2025. Sebagai bagian dari pertandingan FIFA Match, skorsing tersebut dapat berlaku di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat berhadapan dengan Indonesia dan Arab Saudi pada bulan Oktober mendatang. Dengan begitu, timnas Indonesia bisa mendapat keuntungan dari sanksi yang diberikan FIFA itu atas pelanggaran brutal pemain Irak itu. Exosi, Arya Sinulinga, angkat bicara mengenai peluang tampilnya penyerang keturunan Ole Romain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat. Romain memang diragukan bisa turun setelah mengalami cedera patah tulang saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025, Juli lalu. Ia bahkan sempat menjalani operasi sebelum masuk tahap pemulihan. Meski begitu, kepastian tampilnya sang striker bersama timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya. Namun, Arya tak menutup peluang Romain kembali memperkuat Garuda pada laga kualifikasi ronde keempat bulan Oktober nanti. Sambil berkelakar, Arya menyebutkan mana tahu sang pemain memiliki minyak ampuh sehingga bisa tampil di putaran keempat. Di sisi lain, Arya menyebut perkembangan pemulihan pemain berusia 25 tahun itu sudah mulai menunjukkan progres positif. Kemarin kan lihat perkembangannya sudah mulai jalan ya. Udah bisa jalan gitu ya. Kita harapkan ada ini ya, ada proses-proses cepat lah. Bukan cepat sih, proses lah. Mudah-mudahan gitu, tambahnya. Dunia maya geger, jagat sepak bola nasional mendadak ramai. Dua mantan pemain Premier League, Ian Maatsen dan Jairo Riedewald, dikabarkan resmi menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Unggahan Instagram Story milik keduanya menjadi pemicu. Dalam unggahan itu, mereka memperlihatkan dokumen naturalisasi yang diyakini telah diteken pada 27 Juni 2025 lalu. Hingga kini, memang belum ada pernyataan resmi. Namun, sinyal kuat sudah terpampang jelas.